Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi di sini adalah video pertama aku di YouTube dan kayaknya nggak bakal lama. Aku bakal sharing ke teman-teman semua tentang alat dan bahan apa aja yang biasanya aku pakai buat melukis. Jadi nggak usah lama-lama, langsung ke videonya aja. Nah, jadi yang kita tahu kan, kalau ngegambar ataupun melukis itu kan pasti banyak banget tuh merek alat dan bahan yang banyak orang pakai tuh. Bahkan dulu waktu aku awal-awal ngelukis tuh sempet bingung aku bakal pakai merek apa dan itu kayak gimana gitu. Jadi sekarang aku mau sharing tentang alat dan bahan yang dari awal tuh aku pakai dan ya berlanjut sampai saat ini gitu. Jadi yang pertama aku pakai watercolor paper merek Artimedia. Merek Artimedia itu dia punya berbagai ukuran. Cuma di sini aku beli yang A6 dan juga yang A4. Harganya kalau nggak salah sih yang A6 ini sekitar 13.000 dan yang A4 aku beli 40.000 kayak gitu. Nah, watercolor paper ini buat teman-teman yang belum tahu nih, itu dibagi jadi dua. Jadi ada yang cold press sama yang hot press. Nah, bedanya apa sih? Kalau yang cold press itu dia punya tekstur kertas yang lebih kasar. Cuma kalau yang hot press, dia teksturnya lebih halus gitu. Nah, kenapa sih kita pakai watercolor paper gitu? Jadi watercolor paper itu dia punya ketebalan itu lebih baik daripada kertas-kertas yang umumnya gitu, kayak kertas buffalo, kertas HVS gitu. Jadi ada beberapa teknik yang kita tuh bagusnya pakai watercolor paper. Jadi kertasnya nggak akan rusak dan hasilnya pasti lebih maksimal. Nah, kan kita udah kenalan nih sama kertasnya. Sekarang kita kenalan juga dong sama kuasnya. Di sini aku cuma ada dua merek. Aku ambil sebentar ya. Yang pertama aku punya mereknya Lira. Dan yang kedua, aku sebenarnya nggak tahu ini merek apa. Dulu aku beli ini harga 12.000 dapat 3. Ini ukuran 2, ukuran 8 dan ukuran 12. Awalnya sebenarnya bentuknya round karena yang ini dia ada suatu tragedi dengan akrilik, akhirnya aku potong biar tetap bisa kepakai. Nah, kalau yang ini aku punya merek Lira, dia dua-duanya ukuran 4 bedanya. Kalau yang ini dia bentuknya round kuasnya, brushnya. Tapi kalau yang ini dia bentuknya flat gitu. Nah, kalau dari teman-teman ada yang nanya nih, bagus mana sih dua merek ini? Ya jelas aku pilih yang ini gitu karena buat milih kuas yang bagus itu ketika kita tap, ketika kita pakai dia bulunya akan kembali dengan sempurna. Itu kuas yang bagus dan dia nggak mudah rontok kayak gitu deh. Jadi tuh bakal nyaman banget dipakai dan sejauh ini Lira ini merek yang paling nyaman aku pakai. Tuh teman-teman. Sekarang saatnya kita kenal sama drawing pen. Drawing pen yang aku punya itu cuma ada dua merek. Yang pertama mereknya Artline dan yang kedua Pigma. Menurut aku, meskipun dia ukurannya beda, ini kita lihat bisa kita lihat ya. Dia itu menurut aku ketebalannya sama sih, mirip gitu. Cuma yang Pigma ini dia punya warna hitam lebih tipis gitu dan menurut aku ini lebih bagus sih gitu. Aku lebih suka yang Pigma. Jadi dia itu nggak terlalu tegas garisnya tapi itu bikin cantik gitu, jadi aku lebih suka yang ini. Kalau masalah harga tuh seingat aku harganya sama-sama sekitar 20.000 gitu. Yang ini aku ingat banget 20.000, tapi yang ini aku udah agak lupa ini berapa karena aku beli udah beberapa bulan yang lalu gitu, tapi ya masih bisa dipakai, masih awet gitu karena pakainya dikit-dikit gitu deh. Jadi drawing pennya aku pakai yang dua ini. Selesai kenalan sama drawing pen, sekarang kita langsung aja kenalan sama pensilnya. Nah, yang pertama dan yang awal banget aku pakai pensil mekaniknya Joico. Di sini aku pakai yang 0,5. Awalnya tuh aku suka banget pakai ini, kayak nyaman gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kayaknya aku ganti deh. Aku lebih prefer pakai pensil biasa. Dan pensil ini pensil ketika aku masih kecil. Bahkan ini nggak ada mereknya. Aku pengennya pensil yang apa ya, yang diraut biasa gitu. Menurut aku dia lebih tipis, lebih enak buat diajak ngegambar, lebih enak buat nge-sketch. Menurut aku gitu sih. Jadi aku cuma dua itu aja yang pensil yang pernah aku pakai selama aku ngelukis ini. Nah, sekarang kita masuk ke cat warna apa sih yang aku pakai gitu. Dari awal aku ngelukis sampai sekarang tuh aku gak berubah dan gak pindah dari merek ini. Jadi aku pakai mereknya Pentel.
Jadi di sini aku beli harga 45.000 dari teman aku, padahal harga aslinya itu 50.000 gitu. Ini diskon sama dia. Terus aku beli yang 45.000 itu isinya 12. Itu ada warna hitam ya, warna-warna dasar gitu. Dan ya aku rasain merek yang bagus gitu buat aku kayak gitu. Dia tuh nggak terlalu mahal tapi kualitasnya juga oke gitu. Jadi recommended. Sekarang kita bahas bahan-bahan pendukung watercolor itu sendiri ya teman-teman. Jadi di sini aku gunain kapas. Jadi apa sih guna kapas ini gitu? Jadi guna kapas ini untuk ngurangin air yang terkandung di lukisan gitu. Jadi kita mau kurangin air yang ada di lukisan, kita bisa ambil pakai kuas, laser pakai kuas, terus kita tap-tap ke kapas ini. Terus yang kedua, ketika kita habis cuci brush gitu, kita tap-tap ke sini juga nih biar air yang kurang. Terus ada lagi yang fungsi dari kapas ini. Jadi ketika kita habis cuci warna nih, misalnya kita ambil habis warna merah gitu. Kita cuci, terus kita mau ambil warna hijau. Cuma karena kita belum yakin kalau bersih, kita akhirnya tap-tap gitu, kita cek di sini apakah emang udah bersih atau belum kayak gitu. Jadi aku gunain kapas itu untuk ketiga hal itu kayak gitu. Oh iya, sebenarnya kapas ini bisa diganti sih, kita bisa ganti pakai tisu. Tapi aku lebih prefer ke kapas karena kapas ini lebih rapi gitu. Jadi kalau tisu tuh kalau misalnya udah kena air kan biasanya robek-robek ya. Nah, menurut aku tuh itu berantakan banget gitu. Padahal awalnya aku mau pakai tim tisu sih, tapi sekarang aku beralih ke kapas karena dia nggak nggak bikin kotor lah kayak gitu. Jadi lebih simple gitu deh. Selesai bahas kapas, sekarang kita masuk ke air. Jadi air yang aku gunain itu air keran biasa, air nggak mateng, air mentah. Terus aku taruhin ke gelas biar enak aja buat ngambilnya, buat nyucinya brush juga enak. Terus buat paletnya itu aku beli palet harga nggak nyampe 10.000, sekitar 8 ribuan. Dari awal aku ngelukis aku pakai itu dan sampai sekarang awet banget. Terus yang terakhir kita masuk ke sketchbook. Jadi sebenarnya aku nggak terlalu gunain sketchbook ini karena aku kurang suka ngelukis atau ngegambar di sini gitu. Aku lebih seneng ngelukisnya langsung ke watercolor paper kayak gitu. Jadi sebenarnya jarang aku pakai. Tapi kalau misalnya kalian pingin tahu, ini dulu aku beli di Togamas. Aku beli di Togamas itu harganya sekitar 50.000 dan menurut aku ini tebel dan ya bagus aja gitu. Dan dulu aku beli ini karena ya memang aku penasaran banget, pengen punya, pengen cobain, tapi ternyata seiring berjalannya waktu aku lebih nyaman ke watercolor paper kayak gitu deh. Nah, jadi itu aja teman-teman alat dan bahan yang misalnya aku pakai buat melukis. Buat kalian yang pengen coba, boleh banget buat dicoba. So far so good, dan maaf banget di sini ada 2 daun dan 1 bunga. Jadi meja kelihatan rame. Maaf kalau ada yang keganggu karena aku suka banget mejaku kayak gini. Tapi semoga ini informasinya tetap bisa aku sampaikan dengan baik dan semoga bermanfaat. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton. Boleh banget di like, di komen, dan juga di subscribe. Sekian dulu video pertama aku, semoga nggak bosenin, semoga kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman, sampai ketemu lagi.